Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian kita aturkan semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kitab Syarh Sunnah, seolah kita lanjutkan kajiannya. Apa itu makna as-sunnah? Semakna sunnatur rasul, semakna dengan Islam. Apa itu artinya? Buku karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbari rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada nomor yang ke-68. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wal iman, dan mengimani bi anna Rasulullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam usriya bihi, diisrokan dengan beliau, Isra adalah perjalanan malam. Sara yasri sirayatan masron sarin, itu maknanya jalan malam. Kalau sara yasiru ada siroh, itu perjalanan kehidupan. Hampir sama tapi beda. Ayat yang menjelaskan tentang perjalanan malam yang dialami Nabi SAW itu disebutkan di awal-awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, sampai seterusnya ayat. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, menjalankan kepada nabinya di dalam perjalanan malam dari Masjid Al-Haram, masjid yang diberi kemuliaan. Itulah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bangunan masjid pertama kali di permukaan bumi. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya masjid pertama kali yang dibangun untuk manusia itulah yang ada di Makkah. Penyebutan lafaz Makkah, Bakkah itu dua kata yang sejalan.
bisa disebut dengan Bakkah, bisa disebut dengan Makkah. Mim atau ba, Makkah atau Bakkah. Ke masjid yang ada di ujung jauh sana. Akhirnya menjadi nama sebuah masjid. Al-Aqsa itu makna bahasa adalah sesuatu yang ada di jauh sana. Masjid Al-Aqsa, masjid yang ada di jauh sana. Itulah yang ada di Palestina. Baitul Maqdis itu juga dibangun oleh Nabi Ibrahim. Wilayah dakwahnya double. Di masing-masing tempat dibangun masjid. Pertama di Mekah bersama Nabi Ismail, kedua di Al-Aqsa, tempat yang jauh sana di Palestina bersama Nabi Ishak. Dua istri tempatnya berbeda, keduanya dibangun untuk keduanya diajak untuk membangun peradaban lewat keluarga. Maka masjid langkah pertama yang dibikin, karena di masjid digunakan untuk menyebut nama Allah, sehingga namanya Baitullah, rumah Allah. Yudkaru fiha ismullah, disebut di dalamnya nama Allah. Adzan nyebut nama Allah, selawat nyebut nama Allah, doa sesudah adzan menyebut nama Allah, memperbanyak doa antara adzan iqamah menyebut nama Allah, iqamah menyebut nama Allah, salat menyebut nama Allah yang paling besar, zikir sesudah salat, salat sesudahnya, yang itu diulang-ulang sehari semalam 5 kali. Di sela-selanya di sana ada kegiatan selepas maghrib sebelum isya, termasuk duduk di masjid untuk zikir kepada Allah, maka itu mendapatkan nilai ribat. Demikian juga di sana ada Jumatan, di sana juga ada iktikaf, bahkan 10 hari full, pagi, sore, siang, malam itu standar sempurna. Itu namanya masjid, disebut Baitullah, rumah Allah, rumah yang disebut nama Allah. Adapun Allah sendiri itu berada di atas arsy, tinggi dan naik. Yang bersama hambanya adalah pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, pengijaban doa dari hamba, atau memberikan hukuman kepada orang yang pantas untuk diberikan hukuman peringatan. Itu tadi berkaitan masalah Masjid Al-Aqsa, perjalanan Nabi SAW di malam dari Mekah ke situ untuk Allah perlihatkan kepadanya ayat-ayatnya, tanda maha kuasanya. Kemudian setelah itu dimi'rajkan, diajak menempuh perjalanan naik. Kemana? Ilas sama menuju ke langit. Didampingi Jibril. Naik kendaraan disebut dengan buruk, semakna barkun kilat. Bentuknya hewan, bisa dinaiki, yang kecepatannya barkun, satu langkah sejauh mata memandang. Itu bila kita lihat pensarahannya. Wallahu a'lam. Ketika sampai langit pertama diketukkan, ditanya siapa itu? Ini Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Diutus ya? Iya. Dibukakan, lalu masuk. Disambut dengan selamat datang. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, mendapatkan sambutan, marhaban, selamat datang wahai anak, dan seterusnya, atau bahasa semisal yang disebutkan pada hadis. Naik lagi pada langit yang kedua, diketukkan pintu, ditanya sebagaimana pertama, lalu dibukakan. Di sana ketemu dengan Nabi Isa. Naik lagi, diketukkan, ditanya, jawabannya sama, dibukakan. Di sana ketemu dengan Nabi Yusuf.
naik lagi, diketukkan, ditanya, dijawab, disambut dengan sambutan yang semisal. Di sana ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi, diketukkan pintu, ditanya, dijawab, disambut. Di sana ketemu dengan Nabi Harun. Diketukkan pintu lagi, sekarang masuk yang keenam. Ditanya, dijawab, disambut. Di sana ketemu dengan Nabi Musa. Nangis. Ada nabi sesudah saya, tetapi umatnya lebih banyak. Akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Di sana ada Sidratul Muntaha. Sidra itu nama pohon, Muntaha yang itu ukurannya mencapai puncak. Yang rindangnya itu ketika dilewati orang yang lewat 100 tahun tidak habis. Yang buahnya besar-besar, yang tidak berduri. Dari bawah naik pol sampai di situ, ketika ada instruksi turun dari atas, berada di situ. Di situ Nabi kita diajak berbincang langsung oleh Allah Ta'ala. Ada berapa Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah? 2. 1 Nabi Musa, yang Allah katakan wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbincang langsung dengan Nabi Musa. Siapa lagi? Nabi kita. Sama-sama orang yang diajak bicara langsung, sama-sama mulia. Nabi kita tetap lebih mulia. Kenapa? Nabi Musa diajak bicara langsung di bumi. Nabi kita diajak bicara langsung, dipanggil ke sana. Allah Maha Kuasa, imani berita sah, gak usah dipertanyakan sebagai keraguan. Bagaimananya serahkan kepada Allah. Tidak ada perkara yang mustahil buat Allah, karena Maha Kuasanya Allah. Ya Allah terangkan dengan dirinya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman apa? Kun, terjadilah. Terlalu kecilnya kita, maka bila dapat berita wahyu, entah Quran maupun sunnah yang sahih, nah itu harus diimani. Wasara ilal arsi, dan akhirnya menuju ke ars, maknanya menuju ke atas. Diisrakan ke langit dan menuju ke atas. Apakah sampai ke ars? Walau a'lam, sepertinya tidak. Karena keterangan yang ada pada Sarah, Sidratul Muntaha itu adalah pol. Dari bawah naik pol di situ. Adapun ilal ars itu menuju ke atas. Dan nggak ada dikisahkan diketuk pintu ars, lalu ditanya, dijawab, dibuka, nggak ada berita itu. Maknanya nggak diberitakan. Yang diberitakan diketukkan pintu dan langit itu berpintu, ars itu nggak disebutkan. Dibuka pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ars nggak dijelaskan sifatnya berpintu. Makanya mana ilal ars itu menuju ke atas, ke arah ars, tapi nggak sampai menuju ke, nggak sampai tempat yang namanya ars. Sebagaimana beritanya adalah di Sidratul Muntaha, di pohon sidr, di situlah pol. Yang dari bawah naik sampai di situ, instruksi dari Allah yang ada di atas, alal arsi istawa. Di atas ars Allah itu tinggi dan naik ketika menurunkan. Instruksi itu diturunkan
Dari mana tahu? Allah sendiri menjelaskan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Lafaz nazzalna kami turunkan. Itu semua diketahui berita dari Allah, bukan dari kemampuan indera kita mendeteksi, bukan, tetapi berita dari Allah. Allah jelaskan demikian. Quran sesuatu yang diturunkan. Berarti turun sampai di Sidrah Muntaha. Wa kallamahullah tabaraka wa ta'ala, disitulah Allah tabaraka wa ta'ala mengajak bicara dengan Nabi. Fatakholat jannata, dan beliau masuk surga. Masuknya gimana enggak dijelaskan. Lafaz masuk banyak diceritakan di hadis. Semisal kisah keutamaan Bilal. Lal, tadi malam saya masuk ke surga. Di depanku terdengar suara langkah kakimu ketika bersandal. Wah, ini gayanya Bilal. Amal apa yang kamu andalkan di dalam Islam? Dijawab, setiap kali selesai adzan sholat, setiap kali selesai hadas berwudu. Komentar Nabi SAW, nah itulah sebabnya. Di situ menggunakan bahasa masuk. Masuknya gimana? Nggak diperinci. Wa tola'a ilana, dan beliau ngintip ke neraka. Dan neraka bukan masuk tapi ngintip, itola'a. Takhola diberitakan untuk surga masuk, untuk neraka dikatakan itolah ngintip. Ketika ke surga yang paling banyak adalah miskin kalangan muhajir. Ketika ngintip ke neraka, para perempuan yang paling banyak penghuninya. Semoga perempuan-perempuan kita Allah menjaganya. Istri kita, ibu kita, nenek kita, bibi kita, anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita. Semoga Allah menjaganya. Karena banyak yang jadi penduduk neraka, termasuk ketika Dajjal tiba. Siapa di antara pengikutnya yang geruduk-geruduk nyambut Dajjal? Orang Badui dan juga perempuan. Semoga perempuan kita juga terjaga. Kalau ada yang tanya, kenapa? Apakah kami kufur kepada Allah? Tidak, tapi kamu kufur kepada kebaikan, kufur kepada suami. Orang mensyukuri sekian kali, sekian lama bergaul membahagiakan, satu kesempatan ada yang tidak disuka, mengatakan kamu suami apa, tidak pernah berbuat baik kepada istri. Itu salah bahasa. Makanya butuh untuk dikendali. Ini memberitahu kepada kita, ketika senang melupakan susah, ketika susah melupakan senang. Berarti kita dibimbing supaya kita berpikir seimbang. Ketika susah, ojo mikir susah tok, sebabnya opo, lalu bandingkan. Bila tahu sebabnya dan itu dosa, nanti bisa tobat. Bila membandingkannya, ternyata nikmat lebih banyak daripada susahnya. Maka Nabi Ayub yang dikerek penyakit itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu malu minta kesembuhan kepada Allah. Kenapa? Karena dia menghitung nikmat yang ada lebih banyak daripada susahnya. Doanya itu permasalahannya bukan bosan dari penyakit yang ada, tetapi khawatir kena kemudorotan. Rabbi inni masaniya dzurr wa anta arhamur rahimin, au kama qala ta'ala. Ya Allah, saya terkena kemudorotan dari pengaruh setan, sementara Kau Zat yang Maha Penyayang. Nah, maka Allah sembuhkan supaya tidak terkena kemudorotan yang bisa menggoyahkan. Kenapa? Bimbingan kepada manusia.
Banyak orang yang goyah karena terkena musibah. Makanya Allah pun juga membuat kadang senang, kadang susah. Senang tujuan, susah sebagai penyemangat. Karena sulit merasakan senang bila tidak pernah susah. Sementara senang lebih banyak, karena yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki untukmu kemudahan, Allah tidak mengendaki kepadamu kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, bersama satu kesulitan akan banyak kemudahan. Kesulitan itu saja, kemudahannya nggak bisa dihitung. Tadi berkaitan masalah neraka, siapa penduduknya, ketika Nabi SAW itu mengintipnya. Berikutnya waro'al malaikata, Nabi kita juga melihat kepada malaikat. Bahkan Jibril ketika diperlihatkan langsung hanya 2 panjangnya tombak, pakana qoba qausaini au adna. Cara Nabi kita melihat Jibril 2 anak panah atau lebih dekat lagi. Yang dilihat itu adalah Jibril, bukan Allah. Karena Allah dilihat nanti di padang mahsyar masih bertabir cahaya, dipandang langsung itu di surga. Sebelumnya masih di balik hijab. Adapun yang dilihat oleh Nabi kita ada pada surah An-Najm, itu adalah yang dilihat adalah Jibril. Yang di situ ada 360 sayap. Malaikat paling gede sekali. Wallahu a'lam. Wa nusirat lahul anbiya, dan ditampakkan kepada Nabi sallallahu nabi-nabi. Ketemu Nabi A, Nabi B, Nabi C yang telah kita sebutkan di atas, bersama sambutan mereka. Demikian juga waro'a surati qatil ars, beliau juga melihat pemikul ars. Ada pada surah Al-Haqqah 8 pemikul ars. Yang malaikat pemikul ars besar sekali, jarak daun telinga ke pundak perjalanan 100 tahun, gede banget. Dan mereka selalu bertasbih, gak mengalami kelelahan. Allah mengendaki demikian. Demikian juga wal kursiyya, Allah pun juga memperlihatkan kepada Nabi pada kursi. Yang langit 7 diletakkan di kursi, bagaikan itu 7 cincin dibuang di padang pasir. Itu besarnya ars, besarnya kursi. Besarnya ars, kursi tadi bagaikan cincin yang berada pada tameng. Dan secara teks dalil belum dijumpai dalil kursi tempat duduk Allah. Walaupun ada yang menjelaskan tempat kaki, wallahu a'lam. Hikmah yang paling gede adalah menunjukkan maha kuasanya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Sehingga apabila orang itu ada yang punya pemikiran akal-akalan, andai ada orang itu punya pemikiran akal-akalan, tapi kita nggak dianjurkan untuk berpikir akal-akalan. Luasnya kursi meliputi langit bumi, langun iki kayu nggih kursi terus. Andai kan itu ada, wis gak iso mbayang nih. Kenapa? Saking kecilnya manusia, maka nggak usah ngeres mikir piye-piye, tapi aku Allah itu maha kuasa. Bila mengendaki hanya dengan kun selesai. Kalau tunduk, nah itu yang dituju. Bukan repot mikir yang nggak ada gunanya, mikir kayune gedene sak pira terus grajine piye, itu namanya kan kakean pikiran,
nggak isi do tasbih, itu termasuk tanda-tanda dijerumuskan oleh setan. Maka yang paling utama, dan memang itu tujuan, akui agungnya Allah dan kecilnya kamu. Kalau kamu nggak tunduk, hancur. Muliamu bukan karena dirimu, muliamu karena keimananmu, karena ketakwaanmu. Karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah dan orang yang paling bertakwa. Wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardin, dan Nabi kita juga diperlihatkan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi fil yaqdhah, pada kondisi melek, bukan mimpi. Apa yang diperlihatkan? Ma di sini masih umum, gak diperinci, kesimpulannya banyak. Dan memang tanda kekuasaan Allah itu banyak, kita nggak bisa menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak bakal bisa menghitungnya. Hamalahu, yang membawa Nabi Jibril ala buraq, di atas kendaraan namanya buraq, yang kecepatannya sejauh mata memandang 1 langkah sampai ke sana. Dan jangan digambarkan buraq adalah bentuknya kuda berkepala manusia cantik yang banyak dijual-jual. Itu haram sama sekali. Orang membuat gambaran seperti itu tidak ada alasannya sama sekali. Dikhawatirkan itu malah penghinaan. Hatta ada rohu fis samawat, sehingga Jibril mengajak Nabi untuk berputar yang ada di langit sana. Wa furidat lahu as-salatu, diwajibkan kepada Nabi salat fi tilkallah, di malam itu. Yang semula 50 kali ketemu Nabi Musa, apa Allah tugaskan? Salat berapa? 50 kali. Kembali, gak kuat. Umatku yang kuat saja gak kuat, umatmu yang lemah kok lebih banyak. Akhirnya kembali di korting 5. Kembali pada Nabi Musa, suruh kembali, korting lagi. Berulang-ulang usulan Nabi Musa, minta korting, kembalilah. Akhirnya tinggal 5. Nabi kita sudah tidak minta lagi, lalu diputuskan. Itulah 5 punya nilai 50. Ketika Allah telah bikin ketetapan tidak dirubah. Waraja ila Makkah, setelah itu kembali ke Mekah. Fitil kala, pada malam itu PP. Sehari semalam itu sudah PP. Wadzalika qabla hijrati, dan itu sebelum hijrah. Ada yang mengatakan tahun 10 kenabian, wallahu alam. Sifatnya dikatakan persisnya wallahu alam. Dan diwajibkannya sholat 5 waktu itu sejak ini. Adapun sholat sejak dari awal itu sholat pagi dan sore, sebagaimana tradisi yang pernah ada peninggalan dari zaman Nabi Ibrahim. Tapi menjadi profil sehari semalam 5 kali ini sejak Mi'raj. Apa itu di bulan Rajab? Belum diceritakan dalil. Apa tanggal 17 Rajab? Belum dijumpai dalil sahih. Apa butuh diadakan peringatan Isra Mi'raj? Di situ ada momen diwajibkannya sholat? Belum dijumpai orang dulu melakukan seperti itu. Akhirnya kok ada, dari mana? Nggak tahu. Dikhawatirkan itu dari kisah Israiliyat, sehingga pengaruh Yahudi ini yang bisa memporak-porandakan. Karena pesan Nabi SAW, latat tabi'unna sunana mangkana qablakum sibran bisibrin diruan bidun ba'an biba'in hatta idha takhalu zuhradabin latabi'tumuh. Artinya kita suruh tamasuk, berpegang teguh kepada Islam. Quran Sunnah sudah sempurna. Cara mengimani nama sifat Allah sudah ada. Cara mengimani perkara gaib sebagaimana yang diberitakan. Imani apa yang diceritakan, kembalikan kepada Allah bagaimana caranya. Dan sibuk mengambil hikmah untuk banyak tunduk.
Itu namanya perintah tamasuk, berpegang teguh, sehingga pikiran kita mendalami apa yang kita disilahkan mendalami. Kita disilahkan mendalami apa? Quran 30 juz, wis lah sibuk no mendalami ngono kuwi. Ini kira-kira ngentekne pikiran kita yang sudah kadung sepuh-sepuh gini bisa nggak menjamin apal 30 juz? Ya timbang repot-repot, mbok ya repot ngapal ning ngono ki ya rasa ngeres-ngeres itu malah maslahat gitu kan. Yang seperti itu, dadak nekokne buruk sikili piro, kurang penggawean. Terus kesel mikir iso engkel-engkelan malah terjerumus. Mbok ya direpotne ngapalne Quran ngono ing mase bahasa Arab. Duduk di depan ahli ilmu supaya mengenal tafsirnya. Ngono ki malah bejo lek mau seperti itu. Rasa mikir sing ngeres. Itu diwajibkannya sholat 5 waktu sejak itu. Termasuk ada sejarah, bagaimana sejarah namanya adzan. Yang itu sudah kita kaji pada kitab Shalah di kitab Fiqh Al-Wajiz. Nah, itu sudah dijabarkan di sana. Bagaimana wajibnya sholat 5 waktu, bagaimana kemestian pengerjakannya, bagaimana dampaknya, apa fungsi sholat dunia maupun akhirat. Dan sholat malam tanda orang takwa. Sholat malam tanda orang takwa. Itu supaya kita menyibukkannya. Wa dzalika qabla hijrati, ini semuanya terjadi sebelum hijrah. Nah, setelah kita membaca keterangan dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Al-Barbahari, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Jawabnya, satu mukjizat dari sekian banyak mukjizat yang dibawa Nabi SAW. Ayat yang sangat besar memberi petunjuk kalau Nabi kita itu seorang Nabi. Hujjah itu mengalahkan pertanyaan-pertanyaan dan semua alasan yang mereka bikin. Fungsi mukjizat seperti itu, dari kata ajaza, lemah, ajaza melemahkan, mukjizat alasan yang bisa mematahkan buat orang yang mengadakan pengingkaran. Sehingga bila sudah alasan mereka, pertanyaan mereka sudah terjawab, terpatahkan, ternyata kok enggak beriman, akhirnya mereka mendapatkan siksa, maka tidak ada alasan mereka menggugat kepada Allah. Kenapa? Sudah ada mukjizat. Kamu tanya, Allah menjawab. Kamu ada gundah, Allah menyelesaikan. Semua hal telah ditegakkan hujjah. Rasul SAW menjadi Nabi memang benar, enggak ada perkara yang meragukan. Bila sudah segamblang itu, kamu kok tetap tidak menerima, lalu ingkar, lalu mendapatkan siksa. Allah tidak pernah zalim ketika ada orang masuk neraka. Yang nomor 2, mukjizat yang paling gede itu Al-Quran. Artinya apabila orang itu mengingkari tentang kisah Mi'raj, maka tidak ada alasan mengingkari surah Al-Isra bagian awal. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Karena Al-Quran itu mukjizat yang paling gede. Adanya Al-Quran. Manusia ditantang, coba kamu bikin kitab semisal Al-Quran. Kamu undang semua pakar, ternyata tidak ada yang bisa. Allah menjamin terjaga, ternyata terjaga. Kalau mukjizat yang paling gede telah terbukti, sementara Nabi kita adalah jujur, as-shadiq al-masduq, benar dan dibenarkan, maka apabila manusia sudah terkalahkan dengan mukjizat yang paling gede, nanti akan maknut dengan mukjizat-mukjizat berikutnya. Sementara keduanya sama-sama dari Allah.
Maka ahli ilmu membuat sebuah ketetapan, idza shahhal hadis bahwa madhabi. Bila hadis itu sahih, itulah jalan yang kutempuh. Makanya mengimani hadis sahih hukumnya sama mengimani dengan Al-Quran. Mengingkari hadis sahih sama dengan mengingkari Al-Quran. Karena Allah telah menyebutkan, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul jauhi larang, apa yang Rasul larang jauhi. Makanya mengimani adanya kisah Mi'raj itu hukumnya wajib seperti mengimani adanya Al-Quran. Kenapa? Keduanya sama-sama wahyu dan hadis yang cerita tentang Mi'raj itu adalah sahih. Imam Bukhari meriwayatkan. Ulama sepakat kitab tersahih sesudah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Itu pelajaran yang kedua, Quran itu mujizat yang paling gede. Bila sudah takluk dengan Quran, tinggal manut berikut-berikutnya. Lalu pelajaran yang ketiga, ujian untuk mengetahui siapa orang yang kafir. Ujian atau alat pengetes yang digunakan untuk mengetahui siapa orang-orang yang kafir. Jadi peristiwa Mi'raj itu nanti akan bisa diketahui siapa sing mukmin, siapa sing kafir. Apa tanda orang kafir? Tidak menerima kisah Mi'raj. Itu tanda orang kafir. Itu adalah untuk mengetahui tanda-tanda orang kafir. Apa? Tidak menerima kisah Mi'raj. Karena dianggap tidak masuk akal, sehingga kelasnya seperti dukun membaca mantra yang tidak dipahami atau orang gila yang mengigau. Itu tanda-tanda orang kafir. Makanya Allah menghibur kepada Nabi, wama fadzakir wama anta bikahin wala majnun. Fadzakir fama anta bikahin wala majnun. Sampaikan peringatan. Kenapa? Tugasmu menyampaikan. Dan kamu tidak dituntut orang harus beriman. Bila ada orang yang menuduh kamu itu kahin, kamu itu majnun, Allah memberikan sebuah nasihat, kamu bukan kahin, kamu juga bukan majnun. Makanya siapa yang menuduh, maka suruh membuat Quran. Kalau tidak bisa, Quran mengatakan Nabi kita itu bukan kahin, bukan dukun, juga bukan majnun. Kenapa kamu masih menuduh kahin dan majnun? Sehingga nanti mereka mendapatkan dosa double, dosa kufur, dosa mendustakan, dosa buhtan. Apa dosa buhtan? Mengatakan sesuatu kejelekan sementara dia tidak, sebagaimana yang kita katakan. Nabi bukan kahin kok dikatakan kahin, nah itu namanya buhtan. Nabi bukan majnun kok dikatakan majnun, nah itu namanya perbuatan buhtan. Memberikan kepangkatan yang bukan kepangkatan di dalam kejelekan. Dan itu lebih dusta daripada ghibah. Sementara ghibah itu dosanya apa? Apa satu dari kamu suka makan daging saudara yang telah jadi bangkai? Benci kan? Koncone elek diceritane apa enake, itu dosane ngono kuwi. Lek koncone enggak elek kok dikatakan elek, sak ndhuwure dosane. Sak ndhuwure dosane. Nah, maka itu hikmah yang ketiga, dengan kisah ini bisa diketahui siapa orang yang iman, siapa orang yang kafir. Ternyata mereka selain mengkufuri, mereka juga memberikan penghinaan dan perbuatan yang lain-lain yang macam-macam seperti itu. Itu diantara hikmah-hikmahnya dari kisah Mi'raj. Kemudian kesibukan kita semakin kokoh tentang wajibnya sholat, dan kita tidak sibuk dengan peringatan Mi'raj, tetapi sibuk untuk menegakkan sholat. Kenapa? Sholat pertama kali nanti seorang hamba akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah itu nanti akan memperkokoh penegakan sholat kita semuanya. Itu mari pertama
materi pertama yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya insyaallah kita akan masuk pada materi yang kedua dari kitab Fiqh Al-Wajiz. Setelah zakat tanaman, apa yang dizakati dari tanaman, kapan zakatnya, yaitu waktu pemetikan, apakah ketika menakar itu manual atau boleh dengan perkiraan. Maka sekira pegawai zakat itu mahir di dalam memperkirakan, maka nggak usah ditakar manual. Sekarang kita masuk salisan, jenis yang dizakati ketika adalah al-mawashi, ternak. Zakatul mawasi, zakat ternak. Al-mawasi salah satu ajenas, macamnya 3. Al-ibil onta, wal bakar sapi, wal ghanam kambing. Kalau ada orang ternak ayam, masuk zakat ternak enggak? Enggak masuk. Ternak jangkrik, masuk zakat ternak enggak? Ya enggak masuk. Uang soge dengan sebab ayam, sebab jangkrik, kena zakatnya enggak? Akhirnya bisa dilihat mereka mengupayakan itu program apa. Berlakunya itu ternyata untuk modal dagangan. Kalau kita masuk pada wilayah zakat dagangan. Dagang apa? Dagang ayam. Dagang apa? Dagang telur. Dagang apa? Dagang jangkrik. Sehingga nanti akan masuk pada wilayah zakatnya dagangan. Sehingga nanti akan ditotal dan dikuruskan dengan uang, nanti kena zakatnya uang mengikuti perak. Dan itu setahun sekali dengan 2,5%. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada zakatul ibil. Nisabuha, jumlah minimal onta sudah dizakati bila mencapai berapa? Karena Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala laisa fima duna khamsi dzautin minal ibil shadaqah, tidak ada di dalam binatang yang jumlahnya kurang dari 5 ekor jenis onta, yaitu tidak ada zakatnya. Berarti onta baru dizakati ketika jumlahnya berapa? 5. 4 belum, tapi bila 4 mau zakat boleh. Dan itu setahun sekali. Punya onta? Punya. Pegawai datang, kapan mulai dimiliki? Hitung sudah setahun, sekarang jumlahnya 5, berarti zakatnya kambing. Kurang nggak ada. Kurang dari 5 nggak ada. Berikutnya miqdarul wajib, kadar wajib. An Anas anna Abu Bakr radhiyallahu anhuma katabalahu, kirim surat kepada Anas. Hadzal kitabah, surat ini, lama wajahu, ketika Abu Bakar mengutus ke Anas ila Bahrain. Isinya bismillahirrahmanirrahim, itu awal dari surat. Hadi faridatu shadaqah, ini wajibnya zakat. Alati faradha, yang mewajibkan Rasulullah SAW al-muslim kepada kaum muslimin. Walati amara Allah biha Rasulullah, dan ini juga perintah Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman su'ilaha minal muslimin ala wajih, siapa yang diminta kaum muslimin untuk zakat sesuai dengan kadarnya, fal yutiha, kaum muslimin harus menyerahkannya. Apabila tidak zakat, di depan sudah kita sebutkan hukuman orang tidak mau zakat. Waman su'ila fawqaha fala yuti, apabila diminta lebih daripada jumlah semestinya juga jangan. Tapi berilah, setorkan zakat sebagaimana ukurannya. Jangan kurang, jangan lebih. Kurang belum diminta ya jangan. Ketika meminta jumlahnya lebih juga jangan. Ini menunjukkan nisab harus diketahui. Cocok dengan nisab itu yang kena kewajiban. Fi arba'in wa isrin minal ibil famadunaha minal ghanam. Onta jumlahnya 24 ke bawah, itu zakatnya masih kambing. Mingkuli khamsin satun, setiap 5 itu 1 kambing. 20 4 kambing, 24 masih 4 kambing juga. Mau 5 kambing boleh.
Tapi standarnya 4 kambing. 5 kambing itu apabila memang pemiliknya mengendaki. Wa idza balagat khamsan wa isrin minal ila khamsin wa salasin, apabila jumlah unta itu sudah 25 sampai 35, fafiyah bintu mahot, maka zakatnya bintu mahot, unta betina yang induknya sudah mulai head lagi, berarti umur setahun. Bintu mahotin unta, jadi 25 sampai 35 zakatnya unta betina umur setahun sempurna, itu induknya itu sudah head. Fa idza balagat sitan wa salasina ila khamsin wa arba'in, apabila jumlah unta itu 36 sampai 45, fa hiya bintu labun, maka zakatnya bintu labun. Al-unsa yang betina, bintu labun itu adalah unta betina umur 2 tahun sempurna. Bila sudah 2 tahun sempurna, itu induknya itu sudah menyusui, berarti sudah metu adii. Berarti 2 tahun sekali tambah 1. Fa idza balagat sitan wa arba'ina ila sitin, apabila unta itu jumlahnya 46 sampai 60, fa hiya khiqqah, maka zakatnya khiqqah, torqatul jamal, unta betina yang sudah bisa dibuntingkan. Itu umur 3 sempurna masuk tahun yang keempat. Wa idza balagat wahidatan wasitin ila khamsin wa sab'in, apabila jumlah unta itu 61 sampai 75, fa biya jadaah, maka zakatnya unta betina namanya jadaah. Itu sudah masuk umur yang keempat. Nah, sudah sempurna umur yang keempat, masuk yang kelima. Fa idza balagat yakni sitan wa sab'in, bila sudah mendapatkan jumlah 76 ila tisin sampai 90, fa hiya bintalabun, maka zakatnya unta betina umur 2 tahun, jumlahnya 2. 76 sampai 90, zakatnya adalah unta betina umur 2 tahun sempurna, jumlahnya 2. Fa idza balagat ihda wa tis'in ila isrin, apabila jumlahnya 91 sampai 120, ila isrin wa mi'ah, sampai 120, wa biha khiqqatan, maka zakatnya 2 khiqqah. 91 sampai 120 zakatnya 2 khiqqah. Tadi khiqqah adalah umur 3 sempurna masuk yang keempat, bisa dibuntingkan. Yang torqatul jamal, unta betina, bisa menjadi sebab buntingnya dia. Fa idza zadat ala isrin wa mi'ah, apabila jumlahnya 120, fa fi kulli arba'in, maka kelebihan apabila jumlahnya 40, bintu labun, zakatnya bintu labun, yaitu umur 2 sempurna masuk tahun yang ketiga, sing 40, berarti sing 120 itu jumlahnya 2 khiqqah, sing 40 itu zakatnya adalah dengan bintu labun. Wa fi kulli khamsin khiqqah, apabila jumlahnya itu kelebihannya setelah 120 itu ada 50, maka zakatnya khiqqah, yaitu unta betina 3 sempurna masuk yang keempat, bisa dipuntingkan. Waman lam yakun ma'hu illa arba'un minal ibil, siapa yang enggak punya unta kecuali 4, falaisa fi shadaqah, itu belum ada zakatnya. Illa ayyasyarabu, kecuali pemiliknya pingin. Berapa mas untanya? 4. Ya sudah, enggak ada zakatnya. Tunggu, saya mau setor zakat. Diterima atau ditolak? Terima saja. Karena pegawai tidak memungut. Orang yang punya unta memang pengen sedekah, terima. Tapi itu bukan kewajibannya. Berikutnya, idza balagat khamsan min ibil faisatun, apabila jumlah unta dimiliki itu sudah 5, nah itu baru zakatnya adalah seekor kambing. Ini pemahaman global tentang masalah zakatnya unta.
kita baca dengan cepat sebagai sebuah pembacaan dan seolah kita paham, tapi penerapannya kapan kita zakat unta mbuh. Tapi yang jelas kita sudah mengetahui, sehingga apabila nanti ada yang menjadi pegawai nanti bisa memperdalam ini sebagai pengenalan global. Dan banyak sekali faedah yang ada. Insyaallah untuk kelanjutannya bisa kita kaji waktu menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.